itu susah sekali. Belum pemilihan lagi sudah ada orang tahu kalau kita ini tusuk siapa. Karena apa? Mau coblos begini kaget leh, dinding-dinding itu sudah bongkar semua karena angin. Dinding kami itu pakai kain begitu saja. Jadi coblos saja sudah dapat tahu kita coblos nomor berapa. Dan teman-teman, saya ini sering mendengar janji-janji DPR di sana ya. Ada yang bilang bahwa pilih saya jadi DPR, saya akan memberikan sumbangan untuk masyarakat. Saya jadi DPR, saya akan memberikan kesempatan untuk masyarakat. Saya jadi DPR, saya akan membuat laut menjadi aspal. Ya ampun. Dan begini teman-teman, kemarin saya pergi ke Monas ya. Iya. Pasti orang timur itu kalau tujuan ke Jakarta itu pertama tujuan itu apa? Lihat Monas. Iya. Kemarin hari Minggu kemarin itu saya pergi ke Monas begini. Pada saya pergi ke Monas, itu saya lihat ternyata di atas puncak Monas ini apa sebenarnya? Saya penasaran begitu. Saya lihat dari jauh begini, oh ternyata di atas Tugu Monas ini itu jantung pisang begitu. Iya, pemikiran saya jantung pisang. Padahal saya dekat begini, saya lihat bukan jantung pisang teman-teman. Saya lihat baik-baik teliti, akhirnya itu saya tahu buah nenas. Dan teman-teman, saya pergi itu, saya foto, saya posting di Facebook itu. Orang timur tidak percaya kalau kita pergi ke Monas kalau tidak ada foto atau siaran langsung begitu. Makanya saya taruh di Facebook begini, ada yang komen, kami tidak percaya kalau kakak sedang di Monas. Sampai ada yang inbox bilang, itu muka kakak diedit dengan Tugu Monas. Ya saya bilang muka saya diedit dengan Tugu Monas begitu. Ya makanya dengan cara apa untuk mereka percaya saya siaran langsung. Saya siaran langsung begini, saya bilang, ya muka-muka kampungan. Ini saya sekarang ini sudah di Monas ya. Tiba-tiba timbul lagi stiker-stiker yang jempol, ada yang love babi itu muncul juga. Iya. Dan mereka tanya, kakak, yang di samping itu apa? Ya ini halaman ini. Menurut saya orang-orang sini sangat kampungan begitu. Masa Tugu Monas yang luas segitu mereka kasih kosong saja. Kalau itu posisi kami di timur sana, Monas yang luas itu kami sudah gunakan di sebelah itu bagian lapangan futsal, yang di sebelah kami jadikan peternakan babi begitu. Iya, itu Monas itu. Dan begini teman-teman, orang sini boleh ketawa kami karena dengar sumber air sudah dekat. Iya, kami selalu dibilang sumber air sudah dekat. Tapi jujur saya kasihan lihat kalian mancing di air yang di danau yang kelabur begitu tuh. Yang mancingnya sampai tumbuh berjam-jam, ikan lele, ikan paus mau pacaran juga tidak bisa itu. Saya kasih tahu buat kalian, kami di timur sana itu air sangat jernih sekali. Sampai kita mancing begini saja, kita lihat ikan pakai kacamata. Kita mancing begini ikan mulai tetuk kaki kita dari ujung lutut sampai di sini juga ditetuk sama ikan begitu. Dan teman-teman, orang Ambon itu di sini banyak orang berpikir bahwa yang biasa di jalan-jalan yang muka-muka seram sekali itu, kalian tahu itu debt collector itu dipikir orang Ambon semua. Ya ampun, pada saat saya tanya tetangga saya, bro, saya penasaran nih, sebenarnya yang di jalan itu orang Ambon semua tidak? Tidak bro, itu bukan orang Ambon semua. Jujur saja bro, iya tidak, itu bukan orang Ambon semua. Emangnya kenapa bro? Karena saya juga orang Ambon, saya debt collector. Oke, sekian dari saya Doniti, terima kasih. Oke, itulah tadi curhatan dari seorang debt collector ya. Terima kasih Doni. Ya, mau ikut lomba ya? Tahun 17. Jadi materinya itu tadi.